Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Eri. Bagaimana nih kabarnya Mbak Eri? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa aja nih hari ini Mbak Eri? Kalau sekarang lagi sibuk kuliah saja, Bu. Soalnya minggu-minggu ini tuh tugasnya lagi banyak sekali, Bu. Oke. Oke Mbak Eri, sebelum konseling kita mulai, ada beberapa hal yang Ibu ingin sampaikan, yakni terkait proses konseling nanti ya. Dalam konseling ini sangat menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kerahasiaan. Dan juga untuk konseling hari ini kita lakukan sekitar 20-25 menit ya Mbak Eri. Iya, Bu. Baik, saya paham, Bu. Oke, bisa kita mulai sekarang ya. Oke, ada apa nih Mbak Eri? Ada yang bisa Ibu bantu? Jadi saya kesal, Bu. Kenapa Mbak Eri kok tampaknya sangat bisa gitu, raut mukanya juga tidak bersemangat. Ada apa nih? Saya tuh kesal, Bu, sama diri saya sendiri. Kenapa kok selalu malu setiap kali harus berdiri di depan kelas itu? Ketika berbicara di depan orang banyak, saya selalu tidak percaya diri, Bu. Dan itu membuat semuanya menjadi kacau, Bu. Oke, sepertinya Eri merasa malu karena Eri ketika berbicara di hadapan teman-teman gitu, Eri merasa malu, tidak percaya diri, begitu Mbak Eri. Iya, Bu. Uh, saya Oke, tidak percaya diri. oke. Nah, selama itu apa yang dipikirkan Mbak Eri sehingga Mbak Eri sampai merasa malu, tidak percaya diri gitu ketika berbicara di depan teman-teman atau di depan kelas? Jadi gini, Bu, saya itu merasa malu saat berbicara di depan kelas, di depan banyak orang. Saya merasa tidak percaya diri. Saya itu berpikiran takut melakukan kesalahan pada saat berbicara. Pandangan teman-teman saya itu membuat saya gugup, Bu. Saya tidak percaya diri dan malu saat di depan kelas. Takut yang saya bicarakan itu salah. Oke, baik Mbak Eri. Ibu memahami keadaan Mbak Eri saat itu ya. Kalau boleh tahu, Mbak Eri merasa terganggu tidak? Apa karena perilaku tersebut terus ada pada Mbak Eri? Ya, Bu, saya merasa sangat terganggu dengan hal ini. Oke, berarti Eri sudah tahu ya apa akibatnya kalau terus merasa malu berbicara di depan kelas, di depan teman-teman gitu ya. Ya, Bu, tahu saya jika terus begini, itu mungkin bisa berakibat pada nilai prestasi saya, Bu. Apa keaktifan saya di kelas juga. Saya khawatir jika nilai keaktifan saya itu jelek dan jika saya begini terus tidak ada perubahan jika merasa malu terus. Oke, Ibu juga mau bertanya pada Mbak Eri, sejauh ini usaha apa sih yang sudah dilakukan Eri untuk mengatasi rasa malu dan tidak percaya diri tersebut? Atau saat gugup itu usaha apa saja yang sudah Eri lakukan? Saya sudah sering melakukan persiapan, Bu, sebelumnya. Apabila akan presentasi atau bertanya di dalam kelas, saya sudah menyiapkan bahkan menghafal apa yang saya bicarakan di depan nantinya. Oke, sebenarnya apa yang dialami oleh Eri saat ini itu juga sering dialami oleh banyak orang. Rasa gugup, terus mungkin tidak percaya diri gitu juga banyak dialami oleh orang. Namun menurut Eri sendiri apa yang Eri inginkan sekarang?
Saya ingin kebiasaan saya ini bisa dirubah gitu Bu, sehingga saya itu bisa berbicara dengan baik dan percaya diri di depan banyak orang. Oke, baik. Jadi kalau itu permasalahannya, Eri merasa gugup ketika akan berbicara di depan orang banyak karena takut melakukan kesalahan pada saat berbicara. Nah, pandangan teman-teman juga yang membuat Eri gugup dan takut melakukan kesalahan saat berbicara. Walaupun di awal Eri sudah melakukan persiapan. Nah, dan juga Eri ingin merubah kebiasaan Eri itu. Benar begitu? Iya Bu, benar sekali Bu. Oke, Ibu sangat mengerti apa yang Eri rasakan. Di sini, Eri tidak perlu merasa sedih. Di sini Ibu akan membantu Eri untuk sedikit demi sedikit mengubah perilaku tersebut. Nah, seperti yang Eri inginkan tadi ya, tentunya tidak bisa langsung dan perlu melalui tahapan dan proses yang harus Eri lakukan. Sehingga perlu beberapa pertemuan lagi. Apakah Eri bisa? Bisa Bu, gimana kalau misal seminggu 2 kali saya bisa Bu? Oke, bagus sekali. Kita sepakati 1 minggu 2 kali ya, di jam yang sama seperti ini. Jadi kita bertemu lagi pada hari Rabu, Minggu, lalu Rabu depannya lagi. Gitu Mbak Eri ya. Iya Bu, baik Bu. Selanjutnya, sekarang apa Bu yang bisa saya lakukan? Oke. Nah, untuk mengubah semua kebiasaan yang sudah Mbak Eri ceritakan tadi, yakni Mbak Eri merasa malu, tidak percaya diri, dan juga melatih untuk Eri bisa berbicara di depan umum. Di sini kita menggunakan pendekatan perilaku atau behavioristik. Nah, kita akan menggabungkan teknik classical conditioning dan operant conditioning. Di sini classical conditioning berperan dalam pembentukan perilaku yang diharapkan dengan stimulus maupun tidak. Nah, untuk yang operant conditioning, di sini pembentukan perilaku melalui reward dan punishment. Apakah bisa dipahami, Mbak Eri? Oh, begitu ya Bu. Berarti nanti itu ada kegiatan yang harus saya lakukan, begitu Bu? Betul, setelah ini Ibu akan memberikan tugas yang harus Eri lakukan. Apa Bu tugasnya itu? Oke, langsung saja ya. Mungkin Mbak Ya Eri Bu. bisa sambil mencatatnya juga. Oh ya baik Bu. Saya ambil buku dulu ya Bu. Ya, Sudah Bu. oke. Untuk yang pertama nih, Ibu minta setiap hari Eri berlatih berbicara di depan cermin selama 10 menit. Apapun yang Mbak Eri katakan atau ketika Mbak Eri akan presentasi di depan kelas, berlatihlah saat itu juga. Nanti bukti berlatihnya Eri catat di buku jurnal yang Ibu akan kasih nanti. Dan beserta bukti video saat berlatih ya. Bisa dipahami Mbak Eri yang pertama? Iya Bu, bisa Bu. Oke. Untuk yang kedua, setiap pembelajaran di kelas, Eri Ibu minta untuk bisa minimal 4 kali mengajukan pertanyaan atau berpendapat saat pelajaran berlangsung sebelum konseling selanjutnya kita mulai. Sehingga dalam waktu tersebut Eri Ibu beri tugas untuk minimal 4 kali mengajukan pertanyaan dan dicatat di buku jurnal juga. Yang ketiga dan yang terakhir ini, setiap sesi konseling kita nanti, Ibu akan menyuruh Eri untuk berbicara di depan sedikit teman-teman yang sudah Ibu tentukan nantinya. Nah, jika Mbak Eri bisa melakukan semua kegiatan di atas dengan baik, Eri akan mendapatkan reward. Dan jika tidak dilakukan, maka Eri akan mendapatkan punishment dari Ibu. Apakah Mbak Eri bisa dan sanggup? Iya Bu, saya yakin bisa dan sanggup Bu.
Oke, bagus sekali Eri. Ibu sangat mengapresiasi tekad dan keinginan besar Eri untuk berubah. Nah, sebelumnya apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau tidak dipahami terkait tugas tadi? Sepertinya sudah paham, Bu. Sudah sangat jelas juga. Oke, baik. Selanjutnya akan Ibu kirim ya buku jurnal untuk mencatat semua kegiatan Eri selama 2 minggu ke depan. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Apakah untuk pertemuan pertama ini Mbak Eri merasa cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Sudah sangat jelas. Oke, bisa kita akhiri ya sesi konseling pertama kita hari ini. Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik Mbak Eri, semangat ya untuk melakukan langkah-langkah untuk merubah perilaku Mbak Eri tadi, dan selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu Puput. Sama-sama. Saya tutup ya. Iya, Bu. Assalamualaikum Eri. Waalaikumsalam, Bu Puput. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Kalau saya sendiri baik, Bu. Bu Puput, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, baik-baik saja. Baik, kalau begitu kita langsung mulai ya. Melanjutkan sesi konseling pertama kita. Iya, Bu. Baik. Oke. Langsung kita mulai saja. Dari hasil buku jurnal kegiatan Eri, sudah melakukan kegiatan yang pertama, yakni kegiatan berlatih di depan cermin selama 10 menit dengan baik ya. Tetapi untuk kegiatan yang opsi kedua, Mbak Eri cuma mengajukan pertanyaan sebanyak 2 kali saja. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Eri? Iya, Bu. Saya masih sedikit malu saat berbicara di depan, saat mengajukan pertanyaan. Saya itu saat mau mengajukan pertanyaan tiba-tiba tidak percaya diri, Bu. Saat mau berbicara itu tiba-tiba tidak percaya diri. Maaf ya, Bu, tapi nanti di lain kesempatan saya mulai berani, Bu. Oke, baik Eri, Ibu memahami sekali. Memang sangat susah untuk memulainya, tetapi karena Eri belum bisa melakukan sesuai yang Ibu jadwalkan pada pertemuan pertama, maka Eri akan mendapatkan beberapa punishment dari Ibu. Iya, Bu. Oke, punishment-nya berupa, nih yang pertama, peningkatan durasi latihan berbicara yang awalnya tadi Mbak Eri saya tugaskan di pertemuan pertama yakni selama 10 menit, sekarang Ibu tingkatkan menjadi 20 menit dalam sehari. Yang kedua, Mbak Eri saya tugaskan membuat video penjelasan tentang tips berbicara di depan umum dan diupload di IG yang Mbak Eri punya. Nah, kenapa sih Bu memberikan punishment berupa tugas tersebut? Karena untuk melatih kepercayaan diri Mbak Eri. Gimana Mbak Eri? Ya, Bu, baik. Saya akan berusaha lagi untuk melakukannya dengan baik, Bu. Oke. Baik, selanjutnya waktunya Eri untuk berbicara di depan teman-teman. Beberapa teman-teman yang sudah Ibu pilih ya. Setelah ini Ibu akan mengundang teman-teman ke room ini dan Eri silahkan memulai untuk berbicara. Oke, sebentar ya. Bu, baik. Ya. Oke, sudah. Apakah Mbak Eri sudah siap untuk memulai? Bismillah, siap, Bu. Ya, silakan Mbak Eri. Sekarang ya, Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik teman-teman, saya akan berlatih menyampaikan materi terkait konsep diri. Konsep diri adalah gambaran yang ada pada diri individu yang berisi tentang bagaimana individu melihat dirinya sendiri sebagai pribadi yang disebut dengan pengetahuan diri. Bagaimana individu merasa atas dirinya yang merupakan penilaian atas dirinya sendiri, serta bagaimana individu menginginkan dirinya sendiri sebagai manusia yang diharapkan. Sudah, Bu. Cukup dari saya seperti itu, Bu. Oke, Mbak Eri, terima kasih ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak Eri setelah berlatih berbicara di depan teman-teman ini tadi? Apakah merasa malu dan gugup? Sedikit, Bu. Tetapi perasaan saya tidak sekacau waktu itu. Dan rasa malu dan tidak percaya diri saya sekarang sudah berangsur berkurang, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Eri. Berarti ada peningkatan ya, perubahan perilaku baru yang dari latihan yang Mbak Eri sudah lakukan di pertemuan pertama. Iya, Bu. Oke, kalau begitu sesi konseling kedua ini Ibu cukupkan ya, karena Mbak Eri sudah menunjukkan progres dan sudah Ibu evaluasi juga. Jangan lupa untuk mengerjakan kegiatan Mbak Eri yang sudah kita sepakati di awal juga. Tetap semangat ya Mbak Eri. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Eri, selamat siang. Iya, Bu. Siang. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Mbak Eri hari ini? Alhamdulillah, saya sendiri, alhamdulillah baik, sehat, Bu. Bu Puput sendiri gimana? Alhamdulillah kita sama-sama diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu saat ini Mbak Eri. Oke, kita lanjutkan ya sesi konseling kita. Kita sudah sampai di pertemuan ketiga ya. Iya, Bu, pertemuan ketiga. Oke, saya lihat dulu ya hasil kerja Mbak Eri selama sejak konseling kedua kemarin. Iya, Bu, monggo. Oke, dari hasil buku jurnal kegiatan Eri setelah pertemuan kedua dilakukan, saya lihat Mbak Eri sudah melakukan sangat baik ya. Dari catatan, Eri sudah melakukan kegiatan yang pertama, yakni kegiatan berlatih di depan cermin selama 20 menit dengan baik. Saya lihat videonya juga Mbak Eri sangat serius dalam berlatih. Yang kedua, untuk kegiatan yang opsi kedua, Mbak Eri sudah aktif nih bertanya ya. Sudah bertanya 5 kali dalam seminggu ini kalau Ibu lihat. Dan yang ketiga, Eri sudah melakukan kegiatan punishment yang Ibu beri. Ibu sudah lihat di Instagram Mbak Eri, dan juga Mbak Eri sudah melakukan dengan baik, berusaha dengan baik. Iya, Bu, saya sendiri juga merasa kalau sudah banyak perubahan dari diri saya sendiri. Saya sekarang menjadi lebih percaya diri, Bu. Entah mengapa saya itu sudah merasa tidak malu lagi saat berbicara. Tidak seperti dulu, Bu. Ya, Ibu juga sudah bertanya nih pada teman-teman Mbak Eri, terus pengajar Mbak Eri, mereka juga bilang Eri sekarang sudah tidak terlalu pemalu lagi seperti dulu. Jadi sekarang lebih bertanya, sudah mulai berani berpendapat gitu ya. Iya, Bu, alhamdulillah. Iya, Ibu juga sangat apresiasi kemajuan perubahan perilaku Mbak Eri. Oke, seperti biasa ya, setiap pertemuan Ibu minta Eri untuk bicara di depan teman-teman. Apakah Eri sudah siap? Ya, insya Allah siap, Bu. Oke, tunggu sebentar ya. Iya, Bu.
Oke, sudah. Mungkin bisa dimulai, Mbak Eri. Ya, Bu, saya coba. Ya. Baik, selamat pagi Bu Puput dan teman-teman semuanya. Saya Eri di sini akan berbicara dan menyampaikan beberapa hal. Karena besok saya ada presentasi, maka saya akan berlatih menyampaikan sedikit materi untuk presentasi saya besok. Materi tersebut terkait dengan materi anak berkebutuhan khusus. Apa sih ABK itu? ABK adalah anak yang mengalami penyimpangan atau perbedaan dari rata-rata anak normal lainnya yang memiliki hambatan dalam intelektual, kesulitan dalam bersosialisasi, dan pengendalian emosi. ABK sendiri memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya, atau memiliki perbedaan sesuai dengan jenis kelainan yang dialami oleh anak. ABK juga diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu ada ABK yang bersifat temporer dan ABK yang bersifat permanen. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali Eri. Bu lihat juga sudah lancar ya berbicara di depan teman-teman. Ibu sangat bangga atas peningkatan yang Eri capai. Tetapi Eri Ibu kasih 2 hari lagi untuk mempertahankan dan meningkatkan perilakunya. Sehingga Eri bisa mencapai tujuan yang diinginkan pada pertemuan pertama, yakni mengalami perubahan perilaku ya Mbak Eri. Oke. Oke, 2 hari lagi kita bertemu lagi. Oh iya, karena Mbak Eri sudah baik sekali menjalankan kegiatan, maka Ibu akan memberi reward berupa voucher pelatihan public speaking yang ada di UNESA selama 2 bulan ke depan. Wah, terima kasih banyak Bu Puput. Sebenarnya saya dari lama juga sangat menginginkan untuk mengikuti kegiatan public speaking itu, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ya sama-sama. Semangat terus ya Mbak Eri. Ditingkatkan terus latihannya supaya apa yang sudah Mbak Eri latih dari pertemuan pertama ini bisa bertahan. Oke, untuk pertemuan ketiga ini Ibu merasa cukup ya? Bisa kita akhiri? Iya, Bu. Terima kasih, Bu Puput. Pastinya semangat, soalnya kan dikasih reward juga sama Bu Puput. Ya. Oke, Mbak Eri. Kalau gitu, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, Eri. Waalaikumsalam. Halo, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sekali, Bu. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Nampaknya semangat sekali hari ini, Mbak Eri. Bagaimana nih kesibukannya kemarin-kemarin? Apa kesibukannya hari ini ngapain aja? Hari ini ada 2 mata kuliah, Bu, dan mengerjakan tugas kelompok. Oh iya. Hari ini sesi keempat ya, Mbak Eri. Kita akan melanjutkan konseling kita pada sesi keempat ini. Bagaimana perasaan dan keadaan Mbak Eri saat ini, sejauh konseling yang kita lakukan? Alhamdulillah, sejauh ini sangat senang, Bu, karena saya sudah mulai terbiasa berbicara tanpa malu dan gugup lagi. Beberapa teman saya juga banyak yang bilang kalau sekarang saya sudah sejak saya melakukan latihan seperti yang Ibu jadwalkan di pertemuan kemarin itu, saya sudah sangat merasa terbantu. Oke, bagus sekali Mbak Eri. Kita evaluasi dulu ya kegiatan latihan Mbak Eri sejauh ini. Iya, Bu. Oke. Dalam waktu 2 minggu ini, semua kegiatan yang Ibu berikan pada Mbak Eri sudah Eri lakukan dengan sangat baik. Ibu lihat juga
perkembangan Mbak Eri dari mulai awal konseling dulu sampai sesi keempat ini melalui observasi ke beberapa teman dan dosen Mbak Eri, hasilnya Mbak Eri sudah mulai aktif bertanya, tidak gugup lagi saat disuruh berbicara di kelas gitu atau menyampaikan pendapat, itu Mbak Eri sudah tidak gugup lagi dan juga aktif ya Mbak Eri sekarang. Iya Bu, saya juga tidak menyangka dengan perubahan ini. Mungkin karena seringnya saya berlatih berbicara dan berlatih bertanya seperti yang Ibu sarankan, jadi sekarang saya sudah terbiasa. Iya, benar sekali. Semua latihan yang Eri lakukan itu tentunya akan membuat perilaku baru Mbak Eri yang Mbak Eri inginkan tadi. Oke, hebat sekali loh Mbak Eri ini. Ibu sangat salut dengan tekad besar Mbak Eri untuk berubah. Iya Bu, saya juga berterima kasih sama Bu Puput karena sudah membimbing saya dengan menggunakan salah satu teknik ini untuk mengubah perilaku saya menjadi lebih baik, Bu. Saya sangat senang sekali, Bu. Oke, Mbak Eri. Semua perubahan perilaku baru yang terjadi pada Mbak Eri ini merupakan hasil dari pengkondisian yang sudah Ibu terapkan kepada Mbak Eri. Dan juga Mbak Eri juga menerapkannya dengan sangat baik. Tentunya harus Mbak Eri pertahankan ya. Ya. Oke. Baik, untuk sesi kali ini, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak Eri? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke. Kalau begitu, apakah bisa kita sepakati ini menjadi sesi konseling terakhir kita? Karena sudah ada perubahan perilaku baru pada Mbak Eri, sesuai dengan tujuan awal kita, dan juga tujuan keinginan Mbak Eri pada sesi konseling pertama waktu Mbak Eri pertama kali datang ke Ibu. Apakah bisa disepakati Mbak Eri? Iya Bu, baik Bu. Saya terima kasih banyak sama Bu Puput. Karena sekarang saya menjadi lebih percaya diri, lebih berani untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, apapun itu di kelas Bu. Saya sangat berterima kasih sama Bu Puput. Oke, baik. Ibu harap Mbak Eri bisa mempertahankan ya. Oh iya, dan satu lagi, selamat mengikuti pelatihan public speaking yang sudah Ibu beri ya. Semoga itu bisa membantu meningkatkan perilaku baru Mbak Eri yang menjadi lebih baik lagi. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya. Oke, kalau gitu Ibu tutup ya. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan Mbak Eri melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.